Shalom anak-anak. Salam. Kita ketemu lagi di minggu ini Dalam ibadah online malam minggu kita. Nah, siap ya semuanya? Sudah di depan HP-nya masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Yuk kita berdiri semua. Kita akan Puji Tuhan dengan nyanyian pada hari Ahad ini. Untuk doa pembuka, kami persilahkan anak kami Yafin. Mari kita berdoa. Teman kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami sekarang hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Yafin. Terima kasih. Nah, Ibu Oni, kita mau memuji Tuhan. Yuk lagu apa ya yang akan kita bawa? Dialah Segalanya. Satu lagi pujian, Iya, yaitu Ibu. kasih Allahku sungguh-sungguhlah. Aku
Puji Tuhan. Sekarang Waktunya memberikan persembahan. Nah, anak-anak jangan lupa, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita bisa tetap memberikan persembahan untuk Tuhan dengan cadangan dan isi. boleh juga Dalam amplop. Nah, amplopnya nanti kalau kita sudah boleh bertatap muka, kita bawa celengan, kita juga bawa amplop. Terima kasih. Nah, untuk Memuji Tuhan, lagu pujiannya. lagu persembahannya sungguh ku bangga Bapa. Untuk doa persembahan, kami persilakan anak kami Lilian. Silakan Lilian. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus berkati ya persembahan kami ini. Terima kasih ya, amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Lilian. Kita ini sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu. firman-Mu pedang selalu. Iya. Saat duka, saat senang,
beberapa firman. Anak kami Shalom. Silahkan Shalom. Yuk kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan juga berkati guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Shalom anak-anak, kita jumpa lagi ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan selanjutnya, mamanya mau cerita dulu ya. Di negara Inggris ada seorang ibu. Dia membawa seorang anak yang berumur 2 tahun. Ibu ini akan membawa anaknya pergi ke suatu tempat yang cukup jauh, tapi dia harus berjalan kaki. Waktu itu musim dingin. Ibu itu siap dengan mantel yang panjang, yang tebal, terus anaknya juga dibungkus dengan selimut supaya tidak kedinginan. Berjalanlah ibu ini bersama anaknya. Tapi sampai di tengah jalan anak-anak, rupanya dinginnya itu sangat dingin. Kira-kira -20 mungkin ya, dingin banget. Sampai menggigil itu anak. Ibu itu melihat anaknya menggigil, dia tidak tahan. Lalu dibukalah mantelnya yang tebal itu untuk menyelimuti anaknya, membungkus anaknya. Dia sendiri hanya memakai baju yang tipis, kira-kira seperti ini ya, tipis bajunya. Dia tidak peduli, yang penting anaknya bisa diselamatkan. Dia belok anaknya sekuat-kuatnya, dia dekat supaya tidak kedinginan. Padahal dia sendiri sudah sampai begini kedinginan. Akhirnya karena tidak tahannya, dia melihat ada suatu tempat yang bisa berteduh, lalu dia meletakkan anaknya di sana. Dia sendiri menahan dingin. Akhirnya karena tidak tahan dinginnya itu, lalu dia meninggal. Nah, bagaimana dengan anaknya, anak-anak? Karena anaknya mendapatkan bungkusan mantel yang tebal ya, terus di tempat yang lumayan tidak terlalu dingin, akhirnya anak itu selamat. Ibu ini berkorban demi siapa? Demi anaknya. Nah, kalau kita melihat ibu ini berkorban untuk anaknya, kemarin minggu kita sudah mendengarkan juga tentang pengorbanan siapa. Masih ingat? Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus berkorban untuk kita semua yang sudah berdosa. Masih ingat ya cerita minggu lalu, Tuhan Yesus disalibkan di antara 2 orang penjahat yang juga disalibkan. Jadi salibnya di Bukit Golgota itu ada 3. Tuhan Yesus diletakkan di tengah-tengah. Masih ingat kan olokan di antara penjahat yang disalibkan itu? Yang pertama katakan bagaimana? Hei Yesus, kalau engkau anak Allah, selamatkan dong diri kamu, juga selamatkan kami. Tapi yang satunya bilang apa? Hei kawan, jangan seperti itu kamu. Kita ini penjahat, kita patut disalibkan. Sedangkan Tuhan Yesus itu adalah orang benar. Dia tidak pernah berbuat salah seperti kita. Tapi dia berkorban mau disalibkan. Dia bilang, Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam tangan Firdaus, ingat saya ya Tuhan, ampuni dosa saya. Apa jawab Tuhan Yesus? Masih ingat? Ada yang bisa jawab? Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Tuhan Yesus di saat-saat terakhir pun masih mau menyelamatkan, masih mau mengampuni orang yang berdosa. Walaupun dia itu penjahat, perampok yang sudah disalibkan, karena dia minta pengampunan dari Tuhan, Tuhan Yesus pun menyelamatkan. Nah, inilah pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Walaupun kita berdosa, kalau kita mau menyesali segala dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Itu cerita minggu yang lalu. Kita teruskan ya ketika Tuhan Yesus disalib. Lalu jam 12 siang, tiba-tiba apa yang terjadi? Gelap cuacanya. Tidak ada terang sedikit pun. Matahari tidak bersinar. Gelap semua. Lalu terdengarlah petir. Tahu ya kalau hujan besar itu kan petir dader. Nah itu terjadi seperti itu. Batu di bukit-bukit terbelah.
yang semua kacau, tidak kelihatan apa-apa. Bayangin aja kalau kita tutup mata, gelap, tidak lihat apa-apa, apa yang kita rasakan? Nggak enak kan? Ya waktu itu jam 12 siang, terjadi sampai kurang lebih 3 jam. Ya, kurang lebih kira-kira hampir jam 3, Tuhan Yesus itu berseru kepada Bapaknya. Ya Bapak, kuserahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Nah, itu menjadi ayat hafalan kita anak-anak. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah Tuhan Yesus berkata seperti itu, lalu Tuhan menyerahkannya nyawanya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, berarti Tuhan Yesus meninggal. Saat itu juga, maka di bait Allah, ya, ada apa? Tirai bait Allah, misalnya tirai bait Allah ini terbelah menjadi 2. Itu tandanya tidak ada lagi pemisah antara orang berdosa dan orang suci. Sebab waktu itu yang boleh masuk ke dalam tirai adalah imam-imam besar. Jadi kalau kita di sini mah ya, yang boleh masuk ke tirai itu majelis dengan pendeta, dan anggota atau jemaat tidak boleh masuk. Tapi sejak tirai itu terbelah menjadi 2, tidak ada lagi pemisah antara ini dan itu, tapi semua sudah dihapuskan dosanya. Nah, anak-anak, kita kembali lagi ke Bukit Golgota. Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah meninggal. Itu kira-kira jam 3 sore. Di situ, ya, anak-anak yang menyaksikan itu banyak. Dan orang-orang yang menyaksikan, baik prajurit-prajurit yang menyaksikan Tuhan Yesus waktu disalib, orang-orang banyak yang waktu menyiksa dia, ada semua di situ. Juga ada perempuan-perempuan pengikut Yesus di situ. Semua terkagum-kagum melihat Tuhan Yesus. Mereka semua bilang, wah, memang Tuhan Yesus ini benar-benar anak Allah. Dia orang yang tidak bersalah, dia orang yang tidak berdosa. Dan yang pernah menyiksa Tuhan Yesus dengan memecutlah, meludahi, menghina, itu menyesal. Lalu mereka beramai-ramai pulang sambil memukul-mukul dadanya, tanda penyesalan. Mereka pulang. Tinggallah di situ beberapa perempuan pengikut Yesus, dan ada satu bapak yang bernama Yusuf. Yusuf ini berasal dari Arimatea. Yusuf ini memang juga pengikut Yesus, tapi dia belum lama ikut Tuhan. Tapi dia begitu ikut Tuhan, dia merasa dia mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kita lihat ya, murid Yesus yang lama ikut dengan Tuhan siapa? Petrus, ya, Yohanes, ya kan, Yakobus, Natanael, banyak kan? Di mana mereka? Ketika Tuhan Yesus disalib, mereka tidak ada di situ. Mereka entah pergi kemana. Padahal mereka adalah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan. Ternyata hanya ada satu yang bernama Yusuf. Pak Yusuf ini, ya, kita ceritakan sedikit ya, cerita tentang Yusuf Arimatea ini. Pak Yusuf ini adalah orang kaya, orang yang terpandang. Dan dia juga menjabat sebagai majelis atau mahkamah agama. Ya, seperti majelis lah ya. Dia terkenal memang. Dia terkenal kayanya, ya, terkenal orang yang pintar dan sebagainya. Pak Yusuf ini melihat Yesus meninggal. Ya, kita lihat coba gambar ini ya. Ini Tuhan Yesus meninggal. Ini tidak ada yang mengopeni ya, atau memperhatikan, cuma dia. Lalu dia pergi ke Bapak Pilatus. Dia minta supaya jenazahnya boleh diturunkan. Ya, kita bisa lihat ini. Tuhan Yesus sedang diturunkan dari kayu salib. Diturunkan oleh Bapak Yusuf. Dan dia waktu itu kan dia sudah minta sama Pak Pilatus bahwa dia minta jenazah Tuhan Yesus, dan Bapak Pilatus memberikannya. Diturunkan, lalu dibawa kemana? Karena Yusuf Arimatea orang kaya, dia mempunyai sebuah taman untuk tempat penguburan. Ini dibuat untuk keluarga Bapak Yusuf Arimatea. Di situ nanti kalau anak-anak yang meninggal atau dia sendiri juga meninggal atau familinya yang lain meninggal, dikuburkan di taman itu. Nah, taman itu taman yang baru, belum ada satupun jenazah yang dimakamkan di situ. Nah,
Bapak Yusuf ini membawa Tuhan Yesus ke taman pekuburan Bapak Yusuf Arimatea. Di sana Tuhan Yesus dibawa ke sebuah gua batu ya. Nah, gua batu itu pernah lihat ini ya, kayak gunung batu gitu, tapi terus ada lubangnya. Itu dibuat seperti lubang, tapi itu bentuknya terus seperti rumah, tidak ada jendela dan sebagainya. Ada tempat tidurnya juga dari batu. Nah, Tuhan Yesus diletakkan di dalam gua itu. Tuhan Yesus dikafani dengan kain linen. Zaman dulu itu kain linen itu kain yang mahal. Karena Pak Yesus orang kaya, dia tidak peduli. Kain mahal itu dia buat untuk membungkus Tuhan Yesus. Diberi wangi-wangian, diberi rempah-rempah supaya mayat Tuhan Yesus itu wangi. Sudah diletakkan di kayak balai-balai batu itu, sudah dikafani, sudah beri wangi-wangian, lalu ditutup dengan batu yang besar. Bisa nggak kira-kira kita seperti Bapak Yusuf Arimatea? Dia bukan murid yang lama, dia mengenal Yesus itu baru, tapi dia mau berkorban. Berkorban apa aja? Sebetulnya dia sendiri juga ya ada rasa takut, karena banyak orang yang menyiksa Yesus itu masih ada di situ. Takut dia juga disiksa, tapi dia nggak peduli. Dia kerjakan semua apa yang dia bisa untuk menyelamatkan Tuhan Yesus dari atas kayu salib. Dia korbankan segala-galanya. Kubur yang belum diisi jenazah keluarganya, itu dia berikan yang pertama untuk Tuhan Yesus. Kain linen yang mahal dia pakai untuk membungkus Tuhan Yesus. Minyak wangi yang mahal ya dipakaikan untuk Tuhan Yesus. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, apakah kita juga sudah berbuat seperti itu? Apakah anak-anak, oma, dan guru-guru sekolah minggu, apakah kita juga sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Kita mau ya belajar seperti Bapak Yusuf Arimatea. Walaupun dia murid yang baru, tapi dia benar-benar sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mendengarkan segala ajaran Tuhan Yesus, dan semua dia sudah lakukan. Nah, karena itu kita mau belajar menjadi juga anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Mungkin kalian tanya, bagaimana Bu saya bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan? Banyak. Kalau kamu mempunyai suara yang bagus, kamu bisa memuji Tuhan, itu juga ada suatu persembahan. Kalau kamu bisa berdoa, kamu juga bisa menyumbang doa, misalnya disuruh doa firman, suruh doa makan, ya misalnya kita harus belajar mau berdoa. Bisa ya anak ya, banyak yang bisa kita berikan kepada Tuhan melalui orang tua, misalnya kita taat sama orang tua, kita menurut sama orang tua, itu juga sudah mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Kamu sudah menurut kepada orang tua, itu juga sudah mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Nah, anak-anak, kematian Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan bagi orang yang percaya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau nggak salah, minggu kemarin ya kalian sudah membaca ayat hafalan. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, diberinya anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada Dia, percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Uma juga pernah nyanyikan satu lagu, masih ingat nggak?
ayat yang ke-46. Ya, ketika Yesus mau menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus lalu berseru dengan suara nyaring. Dia katakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku." Ya Bapakku, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Ya. Dengan suara nyaring, Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku." Sesudah itu Tuhan Yesus benar-benar menyerahkan nyawanya. Yesus selalu meninggal. Ini ayat hafalan kita ya sayang. Lukas 23 ayat yang ke-46. Sebelum kita menutup doanya, Oma mau tanya nih, ada 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan ini dengarkan baik-baik ya. 3 pertanyaan ini kalau kalian bisa menjawab, barang siapa yang menjawabnya lebih cepat, 5 orang akan mendapat pulsa ya. Dengerin ya, pertanyaan yang pertama. Siapa yang sudah menolong Tuhan Yesus dikuburkan? Siapa yang menolong Tuhan Yesus sampai dikuburkan dengan baik? Kedua, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Injil apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Dituliskan. Ya, sebutkan ayatnya. Yang ketiga, Oma sudah nyanyikan lagu tadi itu, kayaknya udah 3 kali nyanyi ya. Minggu kemarin udah nyanyi, minggu ini udah nyanyi lagi. Ya, coba dituliskan. Gampang kan? Dengan 3. Jadi siapa yang bisa menjawab lebih dulu 5 orang itu yang akan mendapat pulsa. Terima kasih. Yuk kita tutup doa iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mau selamatkan kami. Tolong kami supaya selalu ingat dan percaya bahwa hanya Engkaulah jalan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan dengan Lagu pujian. seperti yang kau ingini.
kita dengan berdoa. Doa kita akan disampaikan, doa penutup oleh anak kami, Kathleen. Dan setelah berdoa kita mau menerima berkat Tuhan. Yuk kita berdiri aja semua. Ya. Kita berdoa ya. Kathleen, silakan. Mari teman-teman, untuk menutup ibadah pada pagi hari ini kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau tetap menyertai dan melindungi kami dari virus corona, agar kami dapat melaksanakan ibadah berikutnya meskipun hanya secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kathleen. Sekarang kita menerima berkat Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih anak-anak. Dadah.